Ibu, yaitu sesi sharing best practice. Sesi berbagi praktik terbaik. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuman sekedar ini bisa dipakai gimana, terus ini bisa membuat apa, bisa mengembangkan apa, tapi bahkan sudah bagaimana sih praktik terbaiknya di kelas atau di sekolah ya. Nah, siang hari ini sudah ada Pak Erwin Darmogo, Bapak dan Ibu. Pak Erwin ini dari SMP ya Pak Erwin ya? SMP. Ya, betul Mbak Rima. Betul ya, SMP Kristen YBPK 1 Surabaya. Wong Surabaya, panas nggak sih Pak di sana sekarang? Panas luar biasa Mbak Rima. Yang penting hati kita tetap sejuk ya Pak. Tetap dingin, betul sekali. Tetap dingin, oke. Sama nih planet Bekasi juga panas. Gitu ya Mbak. Iya baik. Pak Erwin akan membawakan pemanfaatan Microsoft 365 dalam proyek P5 ya. Ini mirip-mirip nih. Waktu itu pernah juga proyek P5. Waktu itu dibawakan oleh Pak Asrul Sani. Tapi Pak Asrul Sani waktu itu membawakannya Minecraft. Ya, nah kalau Pak Erwin Microsoft 365. Oke Bapak Ibu nggak lama-lama, kita langsung simak aja. Saya berikan kesempatannya, silakan Pak Erwin. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rima. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin berbagi ya sekaligus juga mau menimba ilmu dari Bapak Ibu semua. Nah kebetulan saya ingin sharing pemanfaatan Microsoft 365 dalam proyek P5. Nah seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini ada satu hal yang baru, yaitu pembelajaran kurikuler yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang tentunya buat kita baru, dan kami coba merancang bagaimana tetap menggunakan digital class untuk melaksanakan kegiatan belajar kurikuler ini. Nah, Bapak Ibu, langkah yang pertama saya coba membuat mind map dulu ya, supaya kita bisa memiliki pemahaman yang utuh. Nah, ketika kami mendapatkan arahan terkait dengan proyek belajar Pancasila, tentu saja saya selaku kepala sekolah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan di sekolah, baik itu guru, orang tua, siswa, dan juga termasuk pengurus yayasan kami. Nah, setelah itu kami juga mulai rapatkan dengan Microsoft Teams ya, karena ini proyek P5 sesuatu yang baru dan butuh waktu yang cukup ekstra ya Bapak Ibu, karena P5 ini mengangkat satu permasalahan yang ada yang terjadi di sekolah, sehingga perlu didiskusikan secara panjang dan tidak cukup dengan tatap muka saja. Makanya kami menggunakan aplikasi Microsoft Teams untuk berbagi diskusi mengenai persiapan modul pembelajaran proyek penguatan belajar Pancasila. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membentuk tim P5. Nah, tim P5 ini kebetulan juga semua guru yang terlibat di dalam komite pembelajaran, karena kebetulan sekolah kami juga termasuk dalam sekolah penggerak angkatan kedua di kota Surabaya. Nah, jadi tim komite pembelajaran sekaligus menjadi tim P5 yang merancang sekaligus nanti melakukan evaluasi dan monitoring akan keberhasilan dari proyek P5 di sekolah kami. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, supaya bisa terukur dan juga data tidak tercecer, kami menggunakan Office 365 sebagai LMS kami untuk pelaksanaan P5. Oleh karena itu, semua guru memiliki akun aktif domain Dispendik Office 365. Alhamdulillah ya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya sangat mendukung program ini, sehingga seluruh guru di Kota Surabaya memiliki akun Office 365 domain Dispendik. Nah, kemudian juga selanjutnya pihak sekolah melalui admin atau operator sekolah juga membuatkan akun Office 365 bagi seluruh siswa. Ya. Nah, yang perlu waktu ini Bapak Ibu adalah bagaimana mengajarkan kepada siswa untuk mengaktifasi akun. Nah, karena kan setiap siswa itu beragam ya kemampuannya. Ada yang cepat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang perlu pendampingan khusus begitu. Nah, setelah
siswa dilatih untuk menggunakan akun Office 365 dan dibiasakan, nah baru kami melaksanakan penjelasan proyek P5 dimulai ya, dengan menggunakan Microsoft Teams dan fitur OneDrive. Nah, kemudian untuk literasi dan pengenalannya, kami menggunakan Microsoft Bing untuk anak-anak bisa menggali sebanyak-banyaknya informasi tersebut. Setelah mereka menerima literasi mengenai proyek P5 yang kami laksanakan, mereka bisa membuat konsep diri yang dituangkan dalam Microsoft Word Online, ya, buat OneNote, di mana teman-temannya bisa saling memberikan masukan, guru juga bisa memberikan masukan, begitu. Nah, langkah selanjutnya adalah mereka mulai memetakan masalah, peta pikiran, mind map di dalam bentuk PowerPoint, ya. Ini pun juga online dan disiarkan juga di dalam Microsoft Teams. Lalu mereka membuat aksi nyata, ya. Aksi nyatanya bisa berupa dokumentasi, bisa berupa video yang diupload dalam Microsoft Streams, ya. Dan untuk evaluasinya kami menggunakan form untuk dilakukan penilaian baik oleh guru maupun oleh rekan sejawat, ya. Dan laporannya kami sajikan kepada orang tua dalam bentuk Excel dan Word. Sehingga orang tua pun juga bisa memantau bagaimana sih perubahan sikap yang diinginkan, ya, oleh sekolah tua terhadap perkembangan karakter siswa, itu bisa terpampang nyata di sini. Nah, Bapak Ibu, tentu saja ketika kami berbicara tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dasarnya adalah ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Dan ini adalah link tautannya. Bagaimana sih caranya membuat panduan penguatan proyek profil Pancasila, dan di situ semua sudah ada contoh-contoh modulnya. Dan kami di SMP Kristen GBPK 1 Surabaya memodifikasi modul-modul yang sudah ada, karena ini adalah tahun pertama bagi kami untuk melaksanakan kegiatan co-kurikuler tentang proyek profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang saya lakukan, sosialisasi pada Bapak Ibu guru, komite sekolah, orang tua siswa, dan juga pengurus yayasan kami tentang apa sih manfaatnya P5 bagi proses pembelajaran di sekolah. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pendidikan karakter itu merupakan penitik beratan, ya, di program pemerintah kurikulum merdeka ini, supaya anak tidak hanya pandai dalam kemampuan kognitif saja, tapi juga dalam hal karakter. Nah, kemudian kami membentuk tim P5 yang terdiri dari semua guru yang tergabung dalam komite pembelajaran, karena mereka yang mengikuti pelatihan diklat sekolah penggerak yang di dalamnya salah satu modulnya adalah modul P5. Dan Bapak Ibu, tentu saja rapat tatap muka aja nggak cukup, perlu ada diskusi yang panjang, perlu ada pertemuan-pertemuan yang kita butuhkan. Nah, kami menggunakan Microsoft Teams sebagai LMS kami untuk siswa dan juga untuk guru. Khusus kita bikin grup yang namanya Tim P5 SMP YBBK Surabaya. Di sana Bapak Ibu guru bisa memberikan masukan, demikian juga dari komite sekolah kami undang juga untuk mengikuti sesi kelas, ya, kelas sharing untuk tim P5 di Microsoft Teams tersebut, khusus untuk guru, ya, sebagai perancang atau memodifikasi modul P5 di sekolah kami. Kemudian langkah selanjutnya kami membuat SK tim P5 dan itu selalu kami simpan di dalam OneDrive, ya. Apapun dokumentasi kami selalu memanfaatkan OneDrive itu sebagai backup data, ya, di sekolah kami, termasuk tentang kaitannya dengan kegiatan P5 di sekolah SMI YBBK 1 Surabaya. Nah, jadi Bapak Ibu, semua termasuk modul pembelajaran, kemudian tugas-tugas siswa, itu tersimpan semua di dalam OneDrive sekolah maupun OneDrive masing-masing guru dan peserta didik. Nah, Bapak Ibu,
Nah, ini semua guru memang memiliki akun Office 365 secara aktif ya. Kami memang secara berkala untuk update juga kalau barangkali ada siswa atau guru yang mungkin lupa password ya. Nah, kami akan selalu para operator kami siap untuk membantu. Jadi kami pastikan semua guru yang mengajar di SMP YBK 1 memiliki akun Office 365 secara aktif. Termasuk juga pada guru-guru baru Bapak Ibu. Nah, demikian juga untuk siswa ya. Kami juga membuatkan akun sehingga pembelajaran di dalam P5 ini berjalan dengan lancar ya. Nah, Bapak Ibu, nah yang memang butuh waktu yang lama ini aktivasi akun siswa. Memang saya tadi bilang, jadi kemampuan siswa kita kan beragam ya, perlu adanya kesabaran dari Bapak Ibu guru untuk melatih anak-anak bisa mengaktifasi akun siswa Office 365 dan menggunakannya dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan proyek P5 kita menggunakan LMS Team ya. Kita ada bentuk kelas tim di sini. Kemudian anak-anak bisa belajar tentang modulnya kami upload ya di kelas kami. Anak-anak bisa baca kapan saja, di mana saja. Demikian penugasan Bapak Ibu. Di sini guru-guru juga memberikan tugas di sini. Mereka melakukan observasi, kemudian hasil observasinya mereka upload dalam assignment yang ada di Microsoft Teams. Demikian juga anak-anak ini kita lihat sedang mengerjakan tugas-tugas dari guru yang kami fasilitasi di lab komputer kami. Kemudian tentu saja mereka tentu membutuhkan guru selaku fasilitator untuk menjelaskan apa sih P5 itu, bagaimana tahap-tahapannya ya. Nah, ini memang sesuatu yang baru baik bagi pendidik maupun peserta didik. Nah, oleh karena itu perlunya seorang fasilitator sebagai guru di sini untuk menjelaskan agar tujuan dari P5 ini bisa tepat guna. Nah, kemudian literasinya, ini seperti saya katakan tadi, modul ini kami uploadkan di kelas tim sehingga anak-anak itu selalu bisa membaca kapan saja, sekaligus juga mereka hemat kertas begitu ya. Jadi mereka bisa belajar di mana saja, kapan saja, asal mereka punya perangkat dan terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian mereka juga mencari literasi-literasi tidak hanya yang disediakan oleh Bapak Ibu guru, kami juga melatih mereka untuk mencari literasi atau sumber referensi yang lain terkait topik yang dibahas dalam P5 di Microsoft Bing ya. Jadi kami perkenalkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, tadi yang saya katakan ini adalah kegiatan siswa yang sedang mengenal konsep diri melalui pemanfaatan Microsoft. Mereka membuat peta konsep ya di ruang lab. Kalau di rumah mereka bisa menggunakan gadget mereka masing-masing. Nah, ini adalah aksi nyata siswa Bapak Ibu, karena ini topiknya adalah sehat jasmaninya. Nah, ini mereka sedang berlatih untuk berolahraga ya. Dan kemudian yang di sebelah kanan ini mereka belajar tentang tanaman ya, toga yang bisa mendukung kesehatan diri mereka. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi perlu adanya dokumentasi ya aksi nyata dari P5 yang disimpan di dalam Microsoft Stream, Bapak Ibu. Ini adalah bukti pendukung bahwa siswa sudah melaksanakan kegiatan P5 dan juga ada rekodnya bagaimana dampaknya dari mengikuti program P5 ini, apa perubahannya, yang dahulunya seperti apa, sekarang menjadi seperti apa. Mereka bisa sharing di melalui video, nanti videonya diupload di stream ya Bapak Ibu. Nah, untuk evaluasi dan laporan keterlaksanaan P5 kami menggunakan Excel online dan form ya. Jadi untuk form ini bisa dilakukan oleh penilaian sejawat ya.
dilakukan oleh evaluasi diri, anak-anak bisa menilai dirinya sendiri. Demikian juga untuk Bapak Ibu gurunya, mereka juga bisa menilai, mengevaluasi kegiatan penerima melalui form. Nah, kalau untuk Excel ini memang Bapak Ibu guru yang mengakses untuk memberikan penilaian khusus pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, secara sederhana seperti itu Mbak Rima yang kami terapkan di sekolah kami SMP YBPK 1 Surabaya. Terima kasih Mbak Rima. Terima kasih Pak Erwin. Luar biasa, tadi kita bisa lihat sama-sama ya Bapak dan Ibu. Dari hulu ke hilir semuanya pakai Microsoft 365 di SMPK YBPK 1. Baik, Bapak dan Ibu yang mau bertanya tentang pemanfaatan Microsoft 365 dalam P5 ini, boleh silakan raise hand Bapak dan Ibu. Mungkin mau tanya-tanya gimana ininya, apa namanya, outputnya, ya, atau positif impact-nya. Nah, silakan ya Bapak Ibu, boleh raise hand dulu. Saya boleh tambahkan satu lagi Mbak Rima? Boleh, silakan Pak. Oke. Jadi saya ingin menunjukkan Bapak Ibu modul yang kami contohkan di sini. Nah, ini adalah modul yang pertama yang kami gunakan. Jadi ini temanya memang tubuhku adalah bait Allah. Maksudnya adalah tujuannya yaitu supaya kita ini anak-anak bisa merawat tubuhnya, karena seringkali kalau kita melihat permasalahannya anak-anak kami ini karena terburu-buru ya, sehingga nggak sarapan, sehingga lemes di sekolah. Nah, ini kita pelajari bagaimana pentingnya makan pagi itu tidak hanya ditinjau dari kesehatan saja, tapi juga dari seluruh mata pelajaran, dari pendidikan agama, kemudian dari IPA bagaimana, kemudian dari penjaskel seperti apa, lalu bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Begitu Mbak Rima. Wow, keren banget ya Pak. Itu aksinya sampai ada program isi piringku ya. Iya. Jadi di sini kelihatan ya anak-anak sarapannya apa gitu ya Pak ya, makanan sehat atau makanan yang kurang baik seperti itu mungkin ya. Oke, Ya, baik, kita betul. sudah ada penanya Pak Erwin. Di sini ada yang raise hand yaitu Pak Mansur. Pak Mansur dari SMP Negeri 2 Pangsit. Pak Mansur nih calon kepala sekolah. Amin. Master suhu nih Pak Mansur ini. Kalau Pak Erwin kan kepala Siap, Pak sekolah, Mansur. kalau Pak Mansur calon. Silakan Pak Mansur. Saya doain loh Pak Mansur. Tapi suaranya nggak kedengeran nih, kenapa nih Pak Mansur? Grogi ya? Saya grogi menghadapi Pak Mansur nih Pak Rima. Kalau Mas Yuce calon kepala dinas ini. Oh. Kepala dinas Jawa Tengah. Senyum aja Mas. Pak Mansur, silakan, suaranya belum terdengar Pak. Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, monggo boleh raise hand ya. Nanti akan saya panggilkan berurutan. Ini banyak banget pastinya yang bisa kita gali nih dari Pak Erwin. Kita masih ada waktu, mungkin kurang lebih 5 menit lagi ya Bapak dan Ibu, jadi boleh dimanfaatkan kesempatannya. Ya, Pak Mansur? Wah, tampaknya lagi benerin audionya. Oke, baik. Kita tunggu sebentar ya Pak Erwin. Siap, Mbak Rima. Yuk Bapak Ibu yang masih mau bertanya, boleh silakan raise hand. Tadi salah satu contohnya yang diangkat oleh Pak Erwin adalah tentang ini ya, itu pelajaran apa ya Pak? Apa itu tematik Pak? P5 Atau itu bagaimana? tidak terkait dengan mata pelajaran Mbak Rima, tapi mengangkat sebuah permasalahan yang ada di sekolah. Nah, di sekolah kami ini kan peserta didiknya ini kami lihat anak-anak itu kok sering lesu, sering lemes gitu kalau pagi begitu ya.
sehingga semangat belajarnya kurang. Ternyata setelah kami angkat dan mendapat informasi, anak-anak ini memang orang tuanya karena bekerja terburu-buru sehingga tidak disiapkan sarapan, begitu loh Mbak. Nah, Oh, oke. ya, Jadi banyak yang melewatkan sarapan ya, Pak? ya betul begitu. Dan apa Hmm. namanya, mereka ini kayaknya orang tua juga harus diberikan pengertian begitu tentang pentingnya sarapan itu agar mereka bisa semangat dalam belajar, gitu Mbak Rima. Iya, betul. Saya pribadi sebagai orang tua kalau anak saya nggak sarapan kayaknya saya tuh hati saya bimbang gitu loh. Ya, Kebetulan anak masih TK sih. karena di kota besar ya Mbak, jadi banyak sekali permasalahan yang ada Halo orang Mbak tua Rima. yang Iya, nah ini Pak iya. Mansur. Ya, Sudah Oke, selamat sudah sore ganti Pak device. Mansur. Ya, selamat sore Silakan Pak. Pak Mansur. Eh, Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Erwin tadi terkait dengan proyek P5-nya tadi itu. Saya tidak ingin melihat produk dari hasil P5-nya mungkin yang karena Pak Erwin kan di sini kepala sekolah, tentunya yang biasa kita ada kendala di lapangan sih Pak dari segi kebijakan-kebijakan, yang kedua dari segi sumber daya dari teman-teman terkait kemauannya untuk berubah. Nah, mungkin saya ingin meminta kepada Pak Erwin trik-triknya bagaimana sehingga teman-teman itu kan ingin, kita kan sebagai pimpinan ingin bagaimana teman-teman itu mengikuti keinginan kita, mengikuti program yang kita akan lakukan. Nah, sering terjadi itu Pak, ada dari teman-teman guru itu satu sampai beberapa orang sih yang agak sulit, tanda petik ini agak sulit untuk kita ajak untuk berubah Pak. Nah mungkin bisa berbagi triknya, karena saya lihat tadi dari mulai sosialisasi, kemudian akun, peaktifan akun, itu menarik sekali Pak yang disampaikan. Cuma biasanya kita, kalau kita hanya di sekolah sendiri seperti saya mau melakukan, tetapi pimpinan agak sulit untuk negosiasi, apalagi teman-teman juga yang lain itu agak agak sulit untuk ajak. Mungkin ada trik-triknya Pak, ya. itu aja Pak. Terima kasih Pak Mansur. Ya seperti biasa Pak, kita kalau melakukan pembelajaran kepada orang yang senior, gitu, orang dewasa itu kita melakukan pendekatan andragogi Pak Mansur. Jadi dia bicara hati-hati, diajak ngomong, kemudian diberikan contoh manfaatnya seperti apa begitu. Dan memang itu tidak terjadi di sekolah Pak Mansur aja, di sekolah saya pun juga demikian. Memang perlu waktu untuk ya diajak bicara dari hati ke hati Pak tentang pentingnya pemanfaatan Office 365 dan kemudian apa manfaatnya. Dan kebetulan kami juga memberdayakan guru-guru yang fresh graduate begitu Pak untuk membantu teman-teman yang memang butuh bantuan. Jadi kami menerapkan tutor sebaya begitu ya. Misalnya istilahnya itu guru yang expert, guru yang bisa mendampingi dengan guru-guru yang lain. Jadi saya kalau di tempat saya Pak, ketika awal-awal saya ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk ikut pelatihan Office 365 di Solo waktu itu Pak, pulang dari pelatihan saya membentuk tim Pak. Saya membentuk tim yang memang interested dalam IT begitu, kemudian saya latih, kemudian mereka saya beri tugas untuk melatih teman-teman yang lain. Dan saya minta hasil reportnya gimana. Dan mereka memang saya terpesan supaya harus sabar, karena memang menghadapi Bapak Ibu yang memang agak senior itu butuh waktu cukup lama. Ya memang ada hasilnya Pak, walaupun sedikit demi sedikit ada hasilnya. Nah kalau untuk mengenai perubahan, saya selalu mengatakan kepada Bapak Ibu guru yang tanda kutip ya berada di zona nyaman, saya mengatakan begini, dunia itu selalu berubah. Kalau Bapak Ibu tidak berubah nanti akan ketinggalan zaman, karena memang yang kita hadapi anak-anak zaman sekarang ini beda dengan ketika Bapak Ibu dulu begitu. Saya hanya memberikan kata-kata motivasi saja Pak Mansur, dan saya membentuk satu tim yang namanya
guru sebaya, gitu. Jadi tutor sebaya istilahnya. Jadi guru yang menguasai materi itu, mereka yang akan menjadi mentor dan akan membimbing mereka yang masih kurang, masih belum paham. Begitu Pak Mansur. Pertanyaan Oke, Pak, Pak terima Mansur kasih, Pak. pertanyaan Pak Mansur ini dalam dan berat, membuat saya jadi lapar. Karena pertanyaannya ini adalah kita bisa menuju transformasi era digital, kita bisa memperbaiki, kita bisa mengupgrade semua kompetensi digital guru. Tetapi bagian yang paling sulitnya adalah mengubah mindset, perilaku, dan budaya kerja. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan ini tantangan setiap pimpinan sekolah gitu ya, untuk bisa membuat guru-gurunya itu ya benar-benar menjadi satu tim kerja, bergerak beriringan menuju ke arah yang sama. Sudah dibagikan oleh Pak Erwin tadi ya, langkahnya di sekolah YBPK 1 Surabaya adalah ada tim khusus Pak, Satgas khusus ya. Ya, Mantap, semacam luar satgas biasa. lah. Iya, yang akhirnya ada tutor sebaya dan itu membimbing guru-guru yang perlu dibimbing lebih dalam, lebih lanjut untuk bisa bergerak ya sesuai dengan visi dan misi dari kepala sekolah, visi dan misi dari sekolah untuk bergerak di masa era digital ini gitu ya. Mungkin ini jadi ide yang baru sih buat saya. Mungkin kedepannya kita bisa bikin juga webinar khusus tentang hal seperti ini ya. Karena kita banyak sekali membahas teknologi, tetapi ini hal-hal yang sebenarnya salah satu poin penting untuk bisa menuju ke perubahan tersebut atau ke transformasi digital tersebut. Terima kasih Pak Mansur, pertanyaannya membuat Mbak membuka Rima, inspirasi. Mbak Ya, Rima. silakan Pak Mansur. Oke, ini sebenarnya memang kekuatan kita semuanya sebenarnya seperti Pak Erwin ini. Pak Erwin kan sebagai pimpinan, jadi kekuatannya karena dia sebagai pimpinan. Kalau seperti Mhm, saya kan, saya hanya guru biasa, kemudian mhm. ingin merubah teman-teman, kemudian kita ajak kepala sekolah, pimpinan yang tidak mau, itu agak susah sekali karena ada laporan dari beberapa teman-teman itu mau deploy Office 365 saja di sekolah itu agak susah. Nah, itu Mhm. karena mungkin dari segi pemahaman dari pimpinan itu yang tidak sampai ke sana, jadi apa namanya, dia tidak mau mengikuti apa yang sebenarnya yang kita lakukan. Tetapi itu memang menjadi hal yang bukan sih kendala, tapi saya tidak menganggap semua yang saya hadapi adalah kendala, tapi saya menganggap adalah sebuah tantangan. Jadi Mhm. kalau kita menganggap sebuah tantangan, maka kita pasti ada solusi. Jadi apapun, kalau prinsip saya itu memang tidak menganggap sesuatu yang menghalangi saya adalah apa namanya, masalah, tapi saya menganggap selalu tantangan. Karena kalau saya menganggap tantangan, maka saya harus mencari solusi-solusi yang lain. Contoh saja, awal di 2017 saya itu kemarin di 17, saya ingin membuat website sekolah, mengajukan, alasannya tidak ada dana yang sudah disiapkan. Mau Mmm. deploy juga kayaknya tidak ada. Terpaksa saya mengajak teman-teman, "Yuk," karena domain kan kemarin kan itu agak-agak murah. Jadi saya bilang, "Ayo, kita patungan saja beli domain, biar kepala sekolah tidak mau," ya itu. Tapi alhamdulillah setelah melihat hasilnya itu 2 tahun, dia panggil saya kembali, "Pak Mansur, katanya sudah ada web sekolah." "Ya sudah, Pak." "Berapa uang dulu kemarin itu?" Saya bilang, "Sekian, Pak." Alhamdulillah, karena sudah melihat hasil yang kita jalankan bersama teman-teman, terpaksa uang saya itu dikembalikan semua. Saya bilang, "Nggak usah, Pak, Wah. sudah." Jadi memang kuncinya saya lihat, di beberapa sekolah kita itu, di tempat kita, perlu memang dulu memperlihatkan hasil. Iya, Perlu memperlihatkan hasil, Pak. Tapi untuk yang dilakukan Pak Erwin ini kan, agak menarik yang dari untuk proyek P5-nya tadi itu. Jadi mungkin iya, itu Mbak Rima tambahan dari saya, makasih. betul. Perubahan yang berarti perubahan yang dikerjakan ya Pak Mansur. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu, biar rekan-rekan atau lingkungan melihat perubahannya dan bisa ikut bergerak ya, bergerak bersama. Oke, Ya, mohon izin satu pertanyaan menanggapi Pak Mansur, boleh, Bu. silakan. Ya, tadi pengalaman yang Pak Mansur sampaikan itu luar biasa dan itu termasuk bagian dari leading up, Pak. Jadi apa yang Bapak lakukan itu termasuk bagian dari leading up kepala sekolah yang tadinya eh, Hmm.
tidak mengerti jadi mengerti gitu Pak. Ini Pak Erwin maksudnya kode nih, Pak Mansur udahlah ikut aja lah calon kepala sekolah gitu, ya nggak Pak Erwin? Iya. Jadi apapun yang paling tidak Pak Kepala Sekolahnya Pak Mansur kan melihat dan sekaligus belajar, oh ternyata benar juga ya. Nah ini adalah Pak Mansur punya keterampilan namanya leading up Pak. Mantap. Oke, terima kasih. Kita masih ada 2 penanya dan kita berikan kesempatan ya Pak Erwin dan Bapak Ibu semua. Mungkin sebentar lagi saya persilakan ke Pak Samsul Rijal. Ini menarik sekali pembicaraan kita sore hari ini, seru. Oke, silakan Pak Samsul Rijal. Ini juga kepala sekolah nih Pak. Ya, makasih Pak Rima. Suaranya Sama-sama terdengar? Pak. Terdengar jelas. Dengar Pak. Ya, karena kebetulan saya lagi mobile ini, baru balik dari Makassar. Ya, menarik sekali apa yang dipaparkan tadi oleh Pak Erwin dan sangat menginspirasi kami sebagai pemimpin pembelajar di sekolah. Ya, saya tertarik dengan apa yang dilakukan di sekolah Bapak dan mudah-mudahan nanti sekaitan dengan itu, ya mungkin saya minta kontaknya nanti untuk menghubungi langsung Pak Erwin ini. Ya, jadi siap Pak Samsul. Ya, saya tertarik dengan perbincangan kita di sore ini dari Pak Mansur. Ya, saya selalu berprinsip bahwa teknologi itu bukan hanya sekedar tools atau alat yang membantu kita untuk mempermudah pekerjaan, akan tetapi teknologi itu adalah perekat, ya, silaturahim dengan teman-teman itu baik dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, makanya saya selalu berprinsip bahwa mulai dari diri itulah yang penting. Alhamdulillah contoh seperti saya di tahun 2017 saya mengenal Microsoft itu, saya bukan siapa-siapa. Akan tetapi alhamdulillah setelah kami menggeluti Microsoft, kami dikenal. Ya, kami membawa perubahan yang mendasar dan itu tentunya kolaborasi bersama dan bantuan dari Pak Mansur juga ini. Ya, jadi itulah yang membuat saya selaku pemimpin sekolah selalu mengajak teman di sekolah bahwa silakan berbuat. Mungkin hari ini kamu tidak dikenal, akan tetapi 1-2 tahun dengan hasil karya yang kalian miliki, kalian akan dikenal di mana-mana. Dan terbukti dari 4 orang di Kabupaten Sinjai yang membawa perubahan, alhamdulillah sekarang sudah lebih hampir 100 orang yang kami berikan kepercayaan untuk membantu teman-teman guru yang lain sudah terkenal. Jadi inilah jadi teknologi itu bukan hanya sekedar alat, akan tetapi dia adalah perekat. Nah kemudian tadi saya tertarik sekali juga bahwa menggabungkan antara guru senior dan guru junior di sekolah itu memang butuh ekstra dari bukan hanya pendekatan mengenai bagaimana kita mendekati yang senior itu dengan berbagai macam. Contoh saya ini Pak, info bahwa di sekolah saya, karena saya alumni di sekolah itu dan masih ada guru saya yang mengajar saya dulu. Ya, masih ada yang mengajar saya dulu sampai sekarang masih aktif dan saya dulu adalah siswanya beliau dan inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi saya mengatakan bahwa inilah hasil karya dari Bapak Ibu guru dulu. Saya bisa berdiri di hadapannya bukan berarti bahwa saya sombong atau bagaimana, tapi ini adalah hasil karya. Jadi kolaborasi dengan hati dan teknologi itu sangat penting. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan ini Pak Erwin, insya Allah saya nanti akan kontak Bapak. Saya mau belajar banyak juga sekaitan dengan bagaimana manajerial komplit ini di P5 ini sekaitan dengan apa yang kita lakukan. Karena terus terang Pak, saya juga baru 2 tahun lebih menjadi kepala sekolah. Dan alhamdulillah saat ini saya dipindahkan di sekolah yang ya boleh dikata bahwa unggulan di Kabupaten Sinjai karena SMP 1 Sinjai
yang dimana personil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu kurang lebih 80 dan siswa 800-an. Ya, jadi motivasi tersendiri bagi saya bahwa saya berterima kasih sekali dengan Microsoft yang bisa membuat saya seperti ini. Ya, mungkin itu sharing saya juga, Pak. Makasih. Baik. Terima Luar kasih Pak biasa. Samsul. Luar biasa. Pasti gurunya Pak Samsul tuh bangga banget ya. Bangga banget, sukses banget menjadi seorang pendidik, punya anak didik seperti Pak Samsul yang saat ini udah jadi kepala sekolah juga. Di sekolah beliau masih bertugas ya, mengabdi, luar biasa. Kita kasih reaction dong, kita kasih applause buat Pak Erwin, buat Pak Mansur, ya, buat Pak Samsul Rijal ya yang sudah sharing. Saya Waduh, tambahkan masih ada sedikit yang ya Mbak Prima untuk Pak silakan Pak Samsul. Erwin. Jadi Silakan. memang perlu untuk motivasi teman-teman, baik yang junior maupun yang senior. Saya kalau bicara itu ketika saya ajak ngomong pribadi begitu, kalau yang senior mereka bisa memberikan pendampingan lah, istilahnya memberikan nasihat-nasihat, sedangkan yang junior bisa mentransferkan ilmu mereka khususnya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi mereka itu take and give itu, saling melengkapi begitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang punya kemampuan lebih yang masih muda-muda itu, mereka kan saya jadikan tim untuk istilahnya tutor sebaya begitu ya. Dan mereka juga sebagai rewardnya mereka juga saya ikutkan pelatihan Mbak Rima, dan juga ikut melatih dalam program Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam pelatihan besar beberapa waktu yang lalu itu, sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota. Itu satu kebanggaan tersendiri buat mereka. Mereka merasa, wah ternyata saya nggak sia-sia ya melatih itu, ada penghargaan dari pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Begitu Mbak Rima. Wow, keren banget Pak Erwin, luar biasa ya, kepala sekolah inspiratif. Baik, satu lagi nih ada yang raise hand, Pak Samsul Hadiwiono. Silakan Pak Samsul. Boleh open mic Pak. Pak Samsul Hadiwiono, silakan Pak. Ini rekan saya Bu, di Kota Surabaya juga, Bapak Sekolah iya. SMP Negeri 17. Sekarang di 49, mohon maaf. Kepala sekolah juga ya? Kepala sekolah juga. Mantul. Oke, silakan Pak Samsul Hadiwiono. Masih di mute, Pak. Pak Samsul masih di mute. Mungkin mau ikut berdiskusi di sore hari ini, silakan Pak Mansur. Tadi kayaknya ada Pak Samsul. Tadi selain Pak Samsul, tadi ada juga Pak Sartono saya lihat. Pak Sartono apa juga mau sharing, Pak Sartono? Salah klik Bu, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya sebenarnya mau ngasihnya jempol ya Pak. Yang kepencet raise. Baiklah, Pak Samsul jangan-jangan juga salah pencet ini Pak Samsul Hadiwiono nih. Oke, baik kalau begitu mungkin kita cukupkan saja ya Pak Erwin ya. Siap, untuk terima kasih. sesi sharing best practice-nya di siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Erwin sudah berbagi kepada kita semua tentang bagaimana Pak Erwin sebagai kepala sekolah di SMP Kristen YBPK 1 Surabaya sudah melakukan hal-hal ya mengintegrasikan atau memanfaatkan teknologi Microsoft 365 dalam project P5. Tadi juga sudah di-sharing-kan salah satu contohnya, itu bisa menjadi inspirasi yang sangat berarti buat kita. Dan apa yang Pak Erwin sharing-kan dan juga pertanyaan dari Pak Mansur itu juga membuka ruang diskusi yang sangat baik ya di antara kita, di mana kita berbagi mengenai tantangan yang kita hadapi dalam merubah perilaku dan budaya kerja sesama rekan pendidik di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang dibagikan oleh Pak Erwin, Pak Mansur, Pak Samsul Rijal, dan juga Mas Yuce ya di sore hari ini boleh berarti buat kita semua Bapak Ibu, boleh bermanfaat buat kita semua, dan akhir kata mungkin
Jika ada kekurangan dari saya mohon maaf. Di bulan depan kita akan kembali bertemu lagi Bapak dan Ibu. Tadi saya catat ada 2 PR saya, 1 ada webinar lebih dalam lagi tentang Copilot ya. Lalu yang kedua, mungkin kita bisa berdiskusi juga lebih lanjut atau kita bisa mengundang narasumber, ahli mungkin ya tentang bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan, dalam, transformasi di era digital ini di, lingkungan sekolah kita masing-masing, khususnya ini kan sekolah Microsoft Showcase School ya, Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mari kita aktifkan kamera kita ambil foto bersama dulu, fotber. Wih, sudah ada yang nyetir, aduh Bu Ani masih di kantor. Pak Mansur bisa bantu saya, Pak. Seperti biasa jurkam, juru kamera. Pak Asrul Sani kenapa terlambat sih? Aku nyari-nyari loh. Tadi bareng sama kameranya pesawatnya Bu Yunita dari awal. Luar biasa kan guru-guru di satu sih pakai Bu Yunita, kemudian ini kebetulan udah pada perjalanan pulang, saya ngidupin sendiri gitu. Ya, saya dengerin tadi Pak Yuje, dengerin cuman pakai gadgetnya Bu Yunita gitu bareng-bareng tadi. Oke, aku tuh kalau nggak ada wajah Pak Asrul ada yang kurang gitu loh di showcase tuh. Pak Elvin mana nih ininya belahan hatinya? Bu Nino biasanya ada di sampingnya. Lagi dinas terpisah ya. Sampai hafal loh ini. Oke, Pak Mansur sudah ditangkap layarnya? Sudah, lagi. Silakan. Dihitung ya Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi. Together Mods. Oke. 1, 2, 3. Satu kali kayak bebas. Bebas. Kayak bebas. Oke, 1, 2, 3. Ini nanti mobilnya goyang-goyang ini. Wah, hormat. Oke. Cukup Pak Rima? Cukup Pak. Ya, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Senang banget ya hari ini cukup ramai. Ada wajah-wajah Pak Wijaya, Pak Sartono, ya Pak siapa tuh tadi tuh? Mbak Budian Susanti, Pak Laode tadi ya pada aktif kamera semua. Mudah-mudahan next time di bulan depan bisa gantian sharing ya. Pak Elvin belum sharing loh. Nih cuma 1 Jepara gimana nih? Kayaknya tahun ini belum ada ya Pak Mansur. Tak tunggu loh Pak. Bulan Juni gimana Pak? Siap ya? Asik. Siap. Oke baik. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sampai jumpa bulan depan dan tetap sehat semangat ya. Bye-bye. Hai, terima kasih. Terima kasih Mbak Rima, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya, selamat sore. Ya, mohon izin Selamat nih. sore. Mohon izin end meeting ya Bapak Ibu. Iya.